Sebab apapun yang dikerjakan oleh seorang ayah dalam konteks hukum Islam itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ayah membiarkan anak tidak sholat saja, lalu kemudian anaknya sampai dewasa tidak sholat, ia akan menanggung dosanya sampai hari kiamat. Apalagi ayah sudah tidak ngajari yang baik, tidak ngajari baca Quran, tidak ngajari sholat, tapi melakukan penzoliman, memukul, melakukan kekerasan di luar batas dalam konteks pendidikan. Memang Islam boleh memukul anak, tetapi pukulannya tidak boleh menyakiti. Pukulan untuk tarbiyah, untuk pendidikan. Jadi ibarat mukul itu ya, tidak sakit, tapi anak jadi tahu bahwa itu tidak boleh. Ketika memang tidak bisa dinasehati. Maka cara terbaik mendidik anak adalah dinasehati. Kalau dinasehati sudah bisa, tidak usah dipukul. Tapi kalau dinasehati tidak bisa, boleh dipukul. Nah ini ada dalam teladannya Rasulullah. Muru auladakum bis sholat fi as-sab'i. Perintahkanlah anakmu untuk mengerjakan sholat di umur 7 tahun. Wadribuhum fil asri. Pukullah mereka ketika umur 10 tahun tidak mau sholat. Mukul di situ maksudnya adalah kita pukul dengan pendidikan. Dengan tujuan agar mereka mau sholat. Bukan mukul untuk menyakiti. Nah yang dialami oleh Mas Ferdi sampai disiram air panas. Sampai psikisnya sekarang masih belum berubah gara-gara terlalu sering diintimidasi. Ini bukan lagi pendidikan, tapi ini adalah penzaliman. Yang ini pasti ketika terus-menerus dilakukan oleh seorang ayah, ini akan menjadi dosa besar. Karena dosa kecil yang ditumpuk-tumpuk akan menjadi dosa besar. Jadi jangan dianggap dosa kecil yang berterus-menerus dilakukan itu menjadi hilang begitu saja. Tapi akan menjadi dosa besar dan pelakunya disebut sebagai orang-orang yang fasik. Mas Dendi sempat atau pernah nanya nggak ke ayah, kenapa kok ayah melakukan ini ke saya terus? Pernah Mas. Apa jawabnya? Tapi setiap saya tanya, pasti ayah saya itu malah makin marah. Sangat marah. Mas berapa bersaudara? Saya 3 Mas, 3 bersaudara. 3 bersaudara. Mas yang paling kecil atau nomor berapa? Saya anak yang paling kecil. Oke, nah kalau sikap ayah Mas sama saudaranya gimana? Kalau sama kakak-kakak saya, sama saudara saya itu ya biasa aja. Dia nggak, sama sekali nggak pernah mukul. Marah aja nggak pernah, ngebentak aja nggak pernah. Nah itu yang saya bingungin sampai sekarang. Saya sempat punya pertanyaan sampai sekarang. Apa benar pertanyaan saya ini yang ada di pikiran saya, apa benar gitu? Apa? Ya, saya ngerasa apa saya bukan anak ayah saya gitu. Nah, Mas Dendi sendiri udah sempat nanya belum ke ayah dengan perasaan yang Mas Dendi rasakan nih? Kan Mas Dendi merasa sepertinya saya bukan anak kandung begitu ya. Pernah nanya itu juga ke ayah soal itu? Iya, saya pernah nanya itu. Lalu jawabnya? Dia nggak jawab, tapi dia hanya marah dan marah. Ngebentak, marah, selalu begitu. Baik, Pak Ustadz, ini bukannya Pak Ustadz, hingga Mas Dendi ini merasa karena dia terus diintimidasi, dia merasa bukan anaknya. Sampai segitunya nih Pak Ustadz. Jadi yang pertama memang ada kesalahan besar dari orang tuanya. Karena pengakuan Mas Dendi tadi kan, kakaknya kan dia nomor 2 ya. Anak nomor berapa? Nomor 3. Anak nomor 3. Kakaknya dua-duanya nggak pernah disakiti. Nggak pernah diberikan kekerasan oleh orang tuanya, tapi hanya beliau, kan gitu Mas Farid ya? Nah ini kan berarti sudah ada diskriminasi. Jadi ketika ini terus-menerus dilakukan oleh seorang ayah, wajar psikologi seorang anak pasti mempertanyakan, kok hanya saya yang disakiti? Ada apa dengan saya? Apakah saya bukan anaknya bapak? Orang tua yang bijaksana pasti harus menjelaskan, enggak, kamu anak saya kok. Kamu saya pukul karena kamu salah A, B, C, D, E, F, G. Sehingga saya harus menasihati kamu. Meskipun seharusnya ketika menasihati tidak harus langsung mukul. Tapi dipanggil, diajak ngobrol. Karena secara psikologis, orang tua yang mendidik anak dengan cara kekerasan, itu akan meresonansi pada psikologi anak ketika dia besar. Dan ada peluang untuk mengulang anaknya. Anak pasti akan mengulang. Karena yang paling cepat ditangkap oleh anak adalah perilaku. Yang paling cepat ditangkap oleh seorang anak adalah contoh. Maka kalau kita memberikan contoh yang baik, anak akan menjadi baik. Tapi kalau contoh yang kita berikan itu buruk, pasti anak akan menjadi tidak baik alias kurang ajar.
Nah, dalam konteks Mas Dendi ini, ketika dia merasa apakah saya bukan anaknya ayah saya atau orang tua saya, sangat wajar perasaan itu. Apalagi tidak dijawab. Tetapi Islam tetap mengajarkan hubungan seorang anak dengan orang tua itu adalah hubungan yang sangat sakral. Sebejat apapun seorang orang tua, serusak apapun seorang orang tua, tetap dia adalah orang tua kita. Ketika dia memang orang tua yang melahirkan kita, ayah yang dari proses hubungan suami istri, ayah dan ibu melahirkan kita. Hanya saja memang kita harus terus-menerus untuk memperbaiki. Dan sekarang saya kira Mas Dendi bisa melakukan itu karena sudah dewasa. Sekarang masih dipukul atau enggak? Ya justru itu. Sekarang tuh jadi berlanjut gitu sampai saya besar. Sampai saya besar itu kekerasan ayah saya itu berlanjut. Sampai suatu saat ayah saya marahi saya, dia pukul saya. Ya karena saya juga sudah besar, saya juga punya logika sendiri. Saya lawan ayah saya. Ya. Saya balas pukul. Makannya banyak, gue juga mau makan nih. Ayo makan biar cepet gede. Dendi, lagi apa kamu? Makan ya. Makan bisanya cuma makan kamu. Ayah nih ngapain sih? Kerjaannya marah mulu. Salah aku apa? Jangan banyak bicara kamu. Sebenarnya aku nih anak kandung ayah bukan sih? Kamu bicara berani ya, kurang ajar kamu. Kurang ajar. Aduh, Aku capek dikasarin kurang terus. ajar kamu berani mukul ayah ya. Aku capek dimarahin terus. Aku ayah. Anak gak tahu diri kamu ya. Berani kamu Dan ya. Kurang ajar berani mukul ayah kamu sendiri. Kamu gak takut kualat Dan. Anak gak tahu diri. Anak durhaka kamu. Ya saat itu saya menyesal juga. Terus apakah saya salah gitu memukul ayah saya yang sudah istilahnya jolim sama saya gitu. Ya, ya. Jadi ketika Mas Dendi memukul orang tua, tetap itu hukumnya tidak diperbolehkan. Karena orang tua sekali lagi tetap orang tua. Ya. Ketika orang tua memukul, lebih baik kita hindari, kita pergi. Ya. Kalau kemudian kita tetap dikejar, dipukul, kita tangkis saja. Saya kira itu akhlak yang lebih baik. Karena ketika Mas Dendi dipukul, Mas Dendi dizolimi, disitulah sebenarnya peluang pahala Mas Dendi, ujiannya Mas Dendi. Karena berurusan sama orang tua ini Mas Farid kan agak susah-susah gampang. Ya, susah karena tidak bisa dilawan orang tua. Gampang karena dengan ketaatan, dengan penghormatan kepada orang tua, sekecil apapun itu berpahala luar biasa. Tapi kasusnya berbeda ketika orang tuanya zalim kayak orang tuanya Mas Dendi ini. Maka saya kira akan lebih baik kalau Mas Dendi menghindar ketika orang tua itu tidak bisa berubah. Ajak ngobrol dulu, Bapak, apa salah saya kok? Saya sampai sekarang, mulai dari kecil, saya ingat Bapak selalu mendiskriminasi saya. Kalau Bapak memang nggak berkenan dengan saya, oke. Saya tetap mendoakan Bapak semoga sehat, bahagia dengan Mama. Saya akan pergi dari rumah ini. Saya juga mohon doanya semoga saya diberikan kemudahan di luar sana. Just it. Kalau ada rezeki, kirim dong rezeki. Kalau nggak ada rezeki, tetap kita doakan. Bagaimana doanya? Ya Allah, bukalah hatinya orang tua saya, semoga tidak lagi berbuat kasar, berbuat zalim, dan berbuat ingkar kepada saya. Ya Allah, bukalah hatinya orang tua saya, agar senantiasa berada dalam bimbingan dan rahmat-Mu. Karena orang-orang yang mendapat rahmat dan bimbingan Allah, pasti orang itu tidak akan bersifat kasar. Karena Allah itu latif, maha lembut. Orang yang mendapat curahan rahmat dari Allah, pasti akan selalu bersikap lembut, penuh cinta dan kasih sayang. Jadi pengakuan Mas Dendi yang tidak mengakui ayahnya, ini saya kira kalau memang bahwa Mas Dendi itu ayahnya memang itu, tidak boleh dilakukan. Kecuali ada prejudice, ada bayangan di balik mindsetnya orang tua bahwa Mas Dendi bukan anaknya, sehingga terus dilakukan kekerasan. Tapi apapun itu Pak Ustadz, emang seandainya Pak Ustadz memang bukan anaknya atau anak tiri atau anak pungut atau anak yang dipelihara, tetap kan kita tidak boleh melakukan hal seperti itu Pak Ustadz ya. Ini konteksnya saya memberi nasihat pada Mas Dendi kepada orang tua. Nah, nasihat pada orang tuanya Mas Dendi, sekali lagi saya ingatkan bahwa
anak adalah titipan yang sangat luar biasa. Jangankan anak, ya, telinga kita, mata kita, lisan kita, tangan kita, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini adalah firman Allah. Dan di ayat yang saya bacakan tadi, bahwa anak dan harta yang dititipkan kepada kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. Barang siapa yang ingkar, tidak memenuhi pertanggungjawaban itu dengan baik, tidak menunaikan amanah dengan baik, maka faulaika humul khasirun. Mereka adalah orang-orang yang merugi. Merugi di dunia dan merugi di akhirat. Maka para orang tua, termasuk bapaknya Mas Dendi kalau lagi nonton, tolong hentikan kekerasan itu sekarang juga. Sebelum ajal menjemput Anda. Sebelum ajal menjemput kita semua. Karena ketika itu terus dilakukan, sebelum Anda bertobat kepada Allah, sungguh kezaliman ini akan berbalas dengan siksa dan azab Allah yang sangat pedih.